Aljazair. Mungkin nama ini terdengar familiar ya. Ini adalah negara terbesar di Afrika loh. Sebuah raksasa yang membentang dari Mediterania sampai ke jantung Sahara. Tapi, apa sih yang sebenarnya membuat negara yang penuh kontras ini begitu unik? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama, biar kebayang segede apa Aljazair itu, kita harus lihat ukurannya. Kita lagi ngomongin soal hampir 2,4 juta kilometer persegi. Gede banget. Ini bukan cuma menjadikan Aljazair negara terbesar di Afrika, tapi juga masuk 10 besar di seluruh dunia. Tapi, nah ini yang bikin kaget. 80% dari wilayah super luas itu ternyata gurun Sahara. Bayangin deh, cuma satu fakta geografis ini aja udah ngebentuk hampir semua aspek kehidupan di negara itu. Nah, dualitas inilah antara pesisir yang subur dan gurun yang tandus yang jadi inti cerita Aljazair. Yuk kita lihat lebih dalam gimana dua dunia yang saling bertolak belakang ini bisa ada dalam satu negara. Jadi gini, di satu sisi kita punya bagian utara, garis pantai Mediterania sepanjang 1.200 km, lengkap sama dataran suburnya. Tapi di sisi lain, ada bagian selatan, hamparan gurun yang kayak nggak ada ujungnya, tempat angin panas yang namanya Sirocco sering banget bertiup. Dan kontrasnya itu nggak cuma utara-selatan loh, tapi juga atas-bawah. Titik tertinggi di Aljazair itu namanya Gunung Tahat, tingginya lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Tinggi banget. Terus, dari puncak setinggi itu, kita langsung jatuh ke titik terendahnya, Danau Garam Chott Melhir, yang letaknya 40 meter di bawah permukaan laut. Kebayangkan, dari puncak gunung ke cekungan garam, Aljazair ini emang bener-bener negeri yang ekstrim. Terus, gimana geografi yang sedramatis ini ngaruh ke orang-orang yang tinggal di sana? Nah, sekarang kita coba selami demografi, pemerintahan, dan identitas budayanya. Populasinya itu hampir 48 juta jiwa. Tapi ini nih yang menarik. Sebagian besar dari mereka itu numpuk di jalur pesisir utara yang sempit dan subur itu. Sementara gurunnya yang super luas, ya sebagian besar kosong. Kalau dari sisi etnis, populasinya ini homogen banget. Hampir semuanya, ya 99%, mengidentifikasi diri sebagai Arab Berber. Ini adalah campuran yang nunjukin sejarah kawasan itu yang panjang dan berlapis-lapis. Oke, sekarang soal politik. Aljazair itu sistemnya republik semi-presidensial. Jadi, ada presiden yang perannya kuat sebagai kepala negara dan dialah yang menunjuk Perdana Menteri buat ngurusin pemerintahan sehari-hari. Terus, buat legislatifnya, parlemen mereka punya 2 majelis. Landscape bahasanya juga punya cerita sendiri loh. Bahasa Arab dan Tamazight, ini bahasa aslinya orang Berber, adalah bahasa resmi. Tapi bahasa Prancis masih sering banget dipakai buat urusan bisnis dan pendidikan. Ini adalah warisan dari zaman kolonial Prancis dulu. Baiklah, sekarang kita ngomongin dinit. Apa sih yang jadi mesin penggerak ekonomi Aljazair? Jawabannya, simpel banget. Cuma satu sektor yang mendominasi semuanya. Lihat aja angka ini. Hampir 90%. 90% dari total ekspor Aljazair itu hidrokarbon. Maksudnya, ya minyak dan gas alam. Artinya, sehat atau enggaknya ekonomi negara ini, ya tergantung banget sama sektor energinya. Dan ini bukan cuma penting buat Aljazair sendiri loh. Di panggung dunia, mereka ini pemain besar. Mereka punya cadangan minyak terbesar ke-16 dan cadangan gas alam terbesar ke-11 di dunia. Bukan main. Terus semua energi ini dikirim kemana? Sebagian besar ngalir ke utara, nyebrang Laut Mediterania. Italia, Spanyol, dan Prancis itu pelanggan utamanya. Jadi bisa dibilang Aljazair ini pemasok energi yang krusial banget buat Eropa. Tapi Aljazair itu jauh lebih dari sekedar geografi dan ekonominya loh. Ini adalah negeri dengan sejarah kuno yang kaya dan warisan budaya yang hidup banget. Yuk kita sedikit jalan-jalan ke masa lalunya. Jejak-jejak sejarahnya itu bisa kita lihat di seluruh negeri. Aljazair punya 7 situs warisan dunia UNESCO, mulai dari kota-kota Romawi kuno yang kondisinya masih bagus banget kayak Timgad dan Jemila, sampai ke ganggang labirin di Kasbah Aljir yang bersejarah. Identitas modern Aljazair itu terbentuk dari perjuangan meraih kedaulatan. Makanya, hari-hari libur nasional utamanya kayak Hari Kemerdekaan tanggal 5 Juli dan Hari Revolusi tanggal 1 November itu buat merayakan momen-momen penting dalam perjalanan panjang mereka untuk merdeka dari Prancis. Jadi kesimpulannya kita punya sebuah bangsa yang penuh dengan hal-hal ekstrim, yang tenaganya bersumber dari perut buminya dan identitasnya dibentuk oleh sejarahnya yang dalam.
Pertanyaannya sekarang, dengan semua elemen yang saling tarik-menarik ini, kira-kira seperti apa ya masa depan raksasa Afrika ini?